Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Gedung pertemuan itu dipenuhi oleh ratusan orang yang datang dengan berbagai ekspresi. Ada yang penuh semangat, ada pula yang hanya sekadar ingin tahu. Di panggung utama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersiap menyampaikan pidatonya. Suasana semula tertib, hanya terdengar bisikan kecil di antara hadirin yang menanti kata-kata dari pemimpin muda itu. Namun, momen itu berubah ketika seorang pria dengan langkah tegap memasuki ruangan. Deddy Mulyadi, sosok yang dikenal dengan gaya khasnya dan pemikirannya yang tajam, melangkah dengan penuh percaya diri. Seketika, kehadirannya mengundang perhatian, membuat banyak pasang mata beralih ke arahnya. Bisik-bisik mulai menggema, menciptakan gelombang ketegangan yang merayap di antara hadirin. Gibran, yang berdiri di podium, tetap tenang. Tatapannya menyapu ruangan, menangkap dinamika yang mulai memanas. Tidak ada tanda-tanda keterkejutan di wajahnya, hanya sorot mata yang tajam dan penuh kewaspadaan. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi lebih dari sekadar pidato biasa. Deddy Mulyadi melangkah semakin dekat ke barisan depan, auranya yang penuh determinasi membuat beberapa orang bergeser untuk memberi ruang. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun, namun kehadirannya sudah cukup untuk mengguncang atmosfer ruangan. Orang-orang bertanya-tanya, apa yang akan terjadi? Apakah ini pertanda konfrontasi? Di atas panggung, Gibran tetap berdiri tegak. Ia menatap Deddy dengan ekspresi yang sulit ditebak, seolah mencoba membaca niat di balik kedatangannya. Keduanya tidak bertukar kata, namun di antara mereka, seakan ada komunikasi diam-diam yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang terbiasa dengan politik. Sementara itu, bisik-bisik di antara hadirin semakin menjadi. Beberapa orang bahkan mulai mengambil ponsel mereka, siap merekam momen bersejarah ini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi semua bisa merasakan bahwa malam ini akan menjadi titik balik dalam dinamika politik negeri. Ketegangan belum mereda ketika Gibran akhirnya membuka pidatonya. Suaranya tetap tenang dan penuh wibawa, membahas visi dan misinya untuk masa depan. Namun, baru beberapa menit ia berbicara, seseorang dari kerumunan tiba-tiba berdiri dan berteriak lantang. "Kamu hanya boneka tanpa visi," seru pria itu. Namanya Ardian, seorang kritikus politik yang dikenal vokal dalam mengkritisi pemerintahan. Teriakannya langsung membelah ruangan, membuat semua orang terdiam seketika. Gibran berhenti sejenak, matanya menatap Ardian dengan tajam. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan, namun tatapannya cukup untuk membuat suasana semakin panas. Sementara itu, beberapa orang mulai berbisik lebih keras, suasana yang semula formal kini berubah menjadi arena perdebatan terbuka. Deddy Mulyadi tidak tinggal diam. Ia melangkah ke depan, menatap Ardian dengan sorot mata yang tegas. Kritik itu perlu, tapi harus ada dasarnya, ucapnya dengan suara berat, membuat beberapa orang tersentak. Ardian menatap Deddy dengan ekspresi menantang. "Dasar? Kita semua tahu bagaimana politik bekerja. Tidak ada yang benar-benar jujur," katanya dengan nada penuh emosi. Gibran, yang masih berdiri di podium, tetap diam. Ia membiarkan ketegangan ini berkembang, mungkin sebagai ujian bagi dirinya sendiri, atau mungkin sebagai kesempatan untuk melihat siapa yang benar-benar memahami politik lebih dari sekadar kata-kata. Ardian tidak mundur. Ia berdiri tegak, menantang siapapun yang berani membantahnya. "Politik bukan sekadar bicara di panggung, ini soal keberanian bertindak," katanya dengan suara yang semakin tinggi. Deddy tidak langsung membalas. Ia hanya menatap Ardian dalam-dalam, seolah mencari celah dalam amarah pria itu. "Keberanian bertindak bukan berarti merusak," katanya akhirnya, suaranya tetap stabil. "Kalau hanya berteriak tanpa solusi, itu bukan keberanian, itu keputusasaan." Ruangan semakin sunyi. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tengah ketegangan itu, Gibran akhirnya angkat bicara. "Kalau kita ingin perubahan, kita harus bicara dengan kepala dingin, bukan dengan api yang membakar tanpa arah." Malam yang dimulai dengan ketegangan kini mencapai titik didihnya, dan tak seorang pun tahu bagaimana ini akan berakhir.
suasana di dalam gedung semakin panas, namun Gibran tetap diam. Tatapannya tidak goyah sedikit pun saat Ardian terus menyerangnya dengan kata-kata tajam. Para hadirin yang awalnya gaduh kini mulai terdiam, menunggu reaksi sang wakil presiden. Namun, alih-alih membalas, Gibran hanya menatap dalam-dalam ke arah Ardian, membiarkan lawannya tenggelam dalam amarahnya sendiri. Keheningan itu menjadi senjata yang tidak terduga. Ardian, yang terbiasa menghadapi debat panas dan perlawanan verbal, justru mulai terlihat goyah. Ia terbiasa menghadapi orang yang membalasnya dengan emosi, bukan dengan ketenangan yang begitu kokoh. Setiap detik yang berlalu tanpa respons dari Gibran terasa seperti tekanan yang semakin berat, membuatnya tak sadar bahwa ia mulai kehilangan kendali. Di antara hadirin, beberapa orang mulai berbisik. Mereka melihat bagaimana diamnya Gibran bukan tanda kelemahan, melainkan strategi. Sikapnya seakan mengatakan bahwa ia tidak perlu membela diri dengan kata-kata, karena kebenaran tidak selalu perlu diteriakan. Kadang, ia cukup hadir dalam keteguhan yang tak tergoyahkan. Deddy Mulyadi mengamati Ardian dengan saksama. Ia tahu bahwa dalam politik, kata-kata bisa lebih tajam dari pedang, tetapi ia juga tahu bahwa ada batas yang tak boleh dilampaui. Namun, melihat Ardian yang terus melontarkan caci maki, Deddy mulai merasakan darahnya mendidih. Ia melangkah maju, berdiri di antara Ardian dan Gibran. "Cukup," katanya dengan suara yang dalam dan penuh tekanan. "Kalau kau ingin menyampaikan kritik, lakukan dengan cara yang terhormat." Wajahnya tegang, namun suaranya tetap terkontrol. Ia bukan orang yang mudah terpancing, tapi malam ini, ia merasa harus menarik garis batas. Ardian mendengus, matanya menyala penuh amarah. "Terhormat? Apa kehormatan yang tersisa dalam politik? Semua sudah dikendalikan oleh kepentingan," bentaknya. Namun, di balik emosinya, ada sesuatu yang mulai berubah, entah itu keraguan, atau justru kesadaran bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Ardian mengangkat tangannya, menunjuk ke arah panggung. "Aku hanya menyuarakan kebenaran." "Apakah itu salah?" Suaranya menggema di dalam ruangan, penuh keyakinan. Ia menatap Deddy dengan tatapan menantang, berharap pria itu tidak bisa membantahnya. Deddy menghela napas dalam. "Tidak ada yang salah dengan kebenaran," jawabnya pelan. "Tapi bagaimana kau menyampaikannya menentukan apakah itu benar-benar kebenaran, atau hanya kebencian yang dibungkus dengan alasan moral." Kata-kata itu membuat Ardian terdiam sejenak. Di sekeliling mereka, hadirin mulai mengangguk pelan, merenungkan makna dari yang baru saja diucapkan. Kebenaran yang disampaikan dengan kebencian bukanlah kebenaran yang murni, ia hanya menjadi alat untuk melukai, bukan untuk membangun. Gibran masih tetap di tempatnya, tidak banyak bergerak, tidak banyak bicara. Namun, sesuatu telah berubah. Perlahan, perhatian mulai beralih kepadanya, bukan kepada Ardian yang masih terlihat emosi, atau kepada Deddy yang berusaha menjaga keseimbangan. Sikapnya yang tetap tenang membuat banyak orang mulai melihat perbedaan mencolok di antara mereka. Ardian berbicara dengan penuh amarah, Deddy berbicara dengan kehati-hatian, tetapi Gibran memilih diam sebagai senjatanya. Dan semakin lama ia diam, semakin besar pengaruhnya di ruangan itu. Akhirnya, tanpa perlu berkata apapun, ia telah membalikkan keadaan. Ardian yang tadinya begitu dominan kini mulai terlihat seperti seseorang yang kehilangan pijakan. Keadaan yang awalnya dikendalikannya perlahan bergeser ke tangan lawannya yang paling tak terduga, seseorang yang memilih untuk tidak melawan dengan cara yang sama. Setelah keheningan yang panjang, Gibran akhirnya berbicara. Suaranya datar, tapi setiap kata yang keluar memiliki bobot yang tak bisa diabaikan. "Kita bisa berdebat sepanjang malam. Tapi jika niatnya hanya untuk menjatuhkan, bukan mencari solusi, maka ini semua sia-sia." Suasana mendadak menjadi sunyi. Ardian, yang tadi begitu lantang, kini hanya bisa menatap tanpa kata. Orang-orang yang sebelumnya terpecah kini mulai melihat bahwa ada cara lain dalam berpolitik, cara yang tidak mengandalkan amarah, tetapi keteguhan dan ketenangan. Gibran menatap sekeliling, memastikan pesannya tersampaikan. Negara ini tidak akan maju jika kita hanya saling menyerang. Jika kita benar-benar ingin perubahan, maka kita harus mulai berbicara dengan kepala dingin, bukan dengan api yang membakar tanpa arah. Dengan kata-kata itu, ia meletakkan pedangnya yang paling tajam, bukan dalam bentuk serangan, tetapi dalam bentuk kebijaksanaan. Malam itu, tanpa perlu banyak kata, ia telah memenangkan pertempuran yang sebenarnya. Setelah kata-kata Gibran menggema di ruangan, suasana berubah. Beberapa orang mulai mengangguk setuju, mengakui bahwa ketenangan dan kebijaksanaan lebih kuat daripada teriakan dan kemarahan.
Namun, tak sedikit pula yang masih mendukung Ardian, menganggap bahwa sikap kritisnya adalah keberanian yang perlu dihargai. Seorang pria dari barisan belakang berdiri dan berseru, "Ardian benar. Kita sudah terlalu lama dibungkam. Politik bukan tentang ketenangan, tapi tentang keberanian untuk menentang ketidakadilan." Teriakan itu disambut sorakan setuju dari sebagian hadirin, sementara yang lain tetap diam, mempertimbangkan pandangan yang baru saja disampaikan Gibran. Di sisi lain, Deddy Mulyadi tetap berdiri tegak, mengamati situasi. Ia bisa melihat bahwa ruangan ini sedang terpecah, sebuah gambaran kecil dari realitas politik yang lebih besar. Ini bukan lagi sekadar perdebatan antara tiga orang, tetapi pertarungan ideologi tentang bagaimana seharusnya perubahan diperjuangkan. Tiba-tiba, dari tengah ruangan, seorang pria bertubuh besar berdiri dengan wajah merah padam. "Kita punya hak untuk marah." Kebebasan berbicara bukan cuma soal berbicara dengan sopan, tapi juga soal menyuarakan kemarahan rakyat. Suaranya menggema, memicu gelombang dukungan dari kelompok yang berpihak pada Ardian. Beberapa orang lainnya mulai bersuara, memperkuat argumen pria itu. Suasana di dalam ruangan semakin panas, hampir seperti api yang siap membakar segalanya. Deddy Mulyadi melangkah maju, bersiap untuk berbicara, tetapi ia tahu bahwa kata-katanya harus dipilih dengan hati-hati. Gibran tetap diam, matanya tajam mengamati setiap gerakan. Ia tahu bahwa situasi ini bisa berubah menjadi lebih buruk dalam hitungan detik. Dalam politik, perpecahan bisa terjadi dengan sangat cepat, dan malam ini ia melihatnya secara langsung. Deddy akhirnya mengangkat tangannya, meminta ketenangan. Suaranya tegas namun tidak meninggikan nada. "Kita semua punya hak untuk berbicara, tapi ingatlah satu hal, hak itu datang dengan tanggung jawab," katanya. Ia menatap pria yang tadi berteriak. Jika kebebasan berbicara hanya digunakan untuk menyebarkan kemarahan tanpa arah, maka itu bukan lagi kritik, melainkan kehancuran. Kritik harus membangun, harus memberi solusi, bukan sekadar melampiaskan kebencian. Kata-kata Deddy menggema di ruangan, membuat beberapa orang mulai terdiam. Mereka yang sebelumnya mendukung Ardian mulai mempertanyakan apakah kemarahan saja cukup untuk membawa perubahan. Bahkan, beberapa yang tadi berteriak ini menundukkan kepala, menyadari bahwa Deddy mungkin benar. Ardian, yang sejak awal begitu dominan dalam perdebatan ini, mulai merasa kehilangan pijakan. Ia melihat bagaimana hadirin yang sebelumnya mendukungnya kini mulai ragu. Kata-kata Deddy dan sikap tenang Gibran perlahan membalikkan keadaan. Ia mencoba membalas, tetapi suaranya tidak lagi sekeras sebelumnya. "Aku hanya ingin keadilan," katanya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Namun, di dalam hatinya, ia mulai sadar bahwa caranya selama ini mungkin tidak sepenuhnya benar. Gibran masih tetap diam, hanya menatap Ardian dengan ekspresi yang sulit ditebak. Tidak ada kemenangan yang perlu dirayakan, karena ini bukan soal menang atau kalah. Ini adalah soal memahami bahwa politik bukan sekadar siapa yang paling lantang, tetapi siapa yang benar-benar bisa membawa perubahan. Gibran akhirnya berbicara. Suaranya tetap tenang, tetapi kali ini ada tantangan di dalamnya. "Jika kau benar-benar ingin perubahan, Ardian, berikan kami solusi. Bukan hanya kemarahan." Ardian terdiam. Ia tidak pernah dipaksa untuk berpikir seperti ini sebelumnya. Selama ini, ia selalu percaya bahwa menunjuk kesalahan sudah cukup, bahwa mengkritik dengan lantang adalah cara untuk melawan. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kritik tanpa solusi hanyalah suara kosong. Seluruh ruangan menunggu jawaban. Malam ini bukan lagi tentang siapa yang lebih kuat dalam berbicara, tetapi tentang siapa yang memiliki gagasan nyata untuk membawa perubahan. Dan di hadapan hadirin yang masih menunggu, Ardian akhirnya menyadari bahwa ia harus memilih, tetap dalam kemarahannya, atau mulai mencari jalan yang lebih bijak. Gibran berdiri tegak di hadapan ratusan pasang mata yang kini memperhatikannya dengan seksama. Ia tidak perlu meninggikan suara, tidak perlu membalas dengan amarah, karena ketenangannya sendiri sudah menjadi pernyataan yang lebih kuat dari 1000 teriakan. "Seorang pemimpin tidak perlu berdebat untuk menang," katanya akhirnya. Ia hanya perlu memastikan bahwa orang-orang mengerti apa yang sebenarnya penting. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, menantang siapa saja yang masih ragu dengan kata-katanya. Hadirin yang sebelumnya terbagi mulai menyadari sesuatu. Di tengah perdebatan yang memanas, hanya Gibran yang tidak pernah kehilangan kendali. Ia tidak membalas serangan dengan serangan, tetapi dengan keteguhan dan strategi. Inilah seni memimpin, bukan tentang siapa yang paling keras, tetapi siapa yang paling bijak dalam menentukan kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Deddy Mulyadi menatap Gibran dengan sorot mata berbeda.
Sejak awal, ia selalu melihat pemuda ini sebagai seseorang yang masih hijau dalam dunia politik, seseorang yang mungkin hanya naik ke panggung karena nama besar keluarganya. Namun, malam ini, ada sesuatu dalam diri Gibran yang membuatnya berpikir ulang. Keteguhannya, strategi diamnya, dan caranya membalikkan keadaan tanpa satupun kata kasar, ini bukan tindakan seseorang yang hanya mengandalkan warisan politik. Ini adalah tindakan seorang pemimpin sejati. Dedi menarik napas panjang. Mungkinkah ia telah salah menilai? Mungkinkah Gibran bukan sekadar simbol, tetapi benar-benar memahami apa yang ia lakukan? Untuk pertama kalinya, Dedi mulai melihat sosok pemuda ini dengan perspektif yang berbeda. Sementara itu, Ardian masih berdiri di tempatnya. Keringat mengalir di pelipisnya, bukan karena takut, tetapi karena kesadaran yang baru mulai menghantamnya dengan keras. Ia datang dengan amarah, dengan keyakinan bahwa ia bisa mengguncang segalanya dengan teriakan dan tuduhan. Namun, sekarang ia sadar bahwa yang terguncang bukan Gibran, bukan Dedi, bukan para hadirin, tetapi dirinya sendiri. Ia yang merasa paling benar, paling vokal dalam menyuarakan kebenaran, justru kini berdiri sendirian, tanpa argumen yang tersisa. Amarahnya tidak membuktikan keberaniannya. Sebaliknya, amarahnya hanya mempermalukan dirinya sendiri. Ia tidak kalah karena lawannya lebih kuat, ia kalah karena dirinya sendiri tidak memiliki jawaban yang lebih baik. Ruangan yang semula riuh dengan perdebatan kini berubah menjadi sunyi. Orang-orang yang tadinya berteriak kini saling bertukar pandang, merenungkan makna dari semua yang baru saja terjadi. Keheningan itu berbicara lebih lantang dari semua suara yang telah memenuhi gedung malam ini. Tidak ada lagi yang bisa dibantah. Politik tidak selalu tentang siapa yang paling keras, tetapi siapa yang paling bisa membawa perubahan nyata. Di sudut ruangan, seseorang yang tadinya berdiri mendukung Ardian kini perlahan duduk kembali. Seorang lainnya menundukkan kepala, berpikir. Tidak ada yang menyangka bahwa perdebatan ini akan berakhir bukan dengan serangan balik, tetapi dengan kesadaran yang perlahan tumbuh di dalam hati masing-masing. Ardian akhirnya menundukkan kepalanya. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Ia tahu bahwa ia tidak kalah karena dikalahkan dengan kata-kata, tetapi karena dirinya sendiri. Perlahan, ia mengangkat wajahnya dan menatap Gibran. Aku datang ke sini untuk menguji keberanianmu, katanya lirih. Suaranya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Tapi ternyata, aku yang diuji malam ini. Gibran tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. Malam ini bukan tentang kemenangan atau kekalahan. Ini tentang pembelajaran, tentang memahami bahwa perubahan tidak bisa lahir dari sekadar kemarahan. Dan di tengah keheningan yang masih menyelimuti ruangan, sesuatu yang lebih besar telah terjadi. Sebuah perubahan yang tidak terduga, tidak dalam politik, tetapi dalam hati mereka yang ada di ruangan itu. Setelah perdebatan panjang yang penuh ketegangan, suasana di dalam ruangan mulai berubah. Bisik-bisik terdengar di antara para hadirin, membahas bagaimana sesuatu yang mereka kira sebagai kelemahan, ketenangan, ternyata justru menjadi kekuatan terbesar malam ini. Beberapa orang yang tadinya berdiri mendukung Ardian kini mulai ragu, bukan karena mereka tidak setuju dengannya, tetapi karena mereka melihat bagaimana amarah yang meledak-ledak tidak membawa perubahan apapun. Justru, sikap tenang yang ditunjukkan oleh Gibran dan ketegasan Dedi telah membalikkan keadaan. Seseorang berbisik kepada rekannya, mungkin selama ini kita salah. Mungkin kita terlalu sibuk berteriak, sampai lupa bahwa perubahan sejati butuh lebih dari sekadar kemarahan. Rekannya mengangguk pelan, dan di seluruh ruangan, kesadaran itu mulai merambat ke setiap hati yang hadir malam itu. Gibran tidak menunjukkan ekspresi puas atau bangga. Ia tidak melihat ini sebagai kemenangan atas Ardian, karena baginya, politik bukanlah sekadar kompetisi untuk menang atau kalah. Yang lebih penting adalah bagaimana semua orang bisa belajar dan tumbuh dari perdebatan yang terjadi. Ia melangkah perlahan ke depan, menatap hadirin satu persatu. Malam ini bukan tentang siapa yang lebih kuat dalam berbicara, katanya, suaranya tetap lembut namun jelas. Ini tentang bagaimana kita belajar untuk mendengarkan. Karena jika kita hanya berteriak, siapa yang akan mendengar? Para hadirin terdiam. Mereka mulai memahami bahwa pemimpin sejati bukanlah mereka yang selalu menang dalam perdebatan, tetapi mereka yang bisa membawa orang-orang pada pemahaman yang lebih baik. Dan malam ini, Gibran telah menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu ada dalam suara yang paling lantang, tetapi dalam keteguhan yang tidak tergoyahkan. Dedi Mulyadi, yang sejak awal datang dengan pemikiran berbeda, kini merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan, penghormatan yang tulus kepada seseorang yang lebih muda darinya. Ia tidak pernah meremehkan Gibran, tetapi ia juga tidak pernah mengira bahwa pemuda ini memiliki kedewasaan politik yang begitu matang.
Ia melangkah mendekat dan menepuk bahu Gibran dengan ringan. "Kau punya sesuatu yang tidak banyak dimiliki oleh politisi lain," katanya dengan nada rendah, cukup untuk didengar oleh Gibran saja. "Kesabaran dan keteguhan. Itu lebih berharga daripada ribuan pidato yang hanya berisi janji kosong." Gibran tersenyum kecil, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia tahu bahwa malam ini bukan hanya mengubah pandangan orang-orang tentangnya, tetapi juga pandangan Deddy. Dan bagi Gibran, mendapatkan rasa hormat dari seseorang seperti Deddy Mulyadi adalah sebuah pencapaian yang jauh lebih berarti daripada sekadar memenangkan perdebatan. Ardian berdiri diam sejenak sebelum akhirnya menghela napas panjang. Ia melihat sekeliling, menyadari bahwa atmosfer ruangan sudah tidak lagi sama. Dukungan yang tadi mengelilinginya kini telah beralih menjadi kebingungan, refleksi, bahkan pemikiran ulang tentang apa yang sebenarnya mereka perjuangkan. Tanpa berkata apapun, ia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Langkahnya tidak tergesa-gesa, tetapi juga tidak ragu. Ia tidak merasa kalah, tetapi ia tahu bahwa malam ini, ia telah menemukan batasnya sendiri. Di luar gedung, ia menatap langit malam yang gelap. Untuk pertama kalinya, ia bertanya kepada dirinya sendiri, jika selama ini ia hanya berteriak tentang kesalahan orang lain, kapan ia mulai mencari solusi sendiri? Malam itu menjadi pelajaran bagi semua yang hadir. Tidak ada kemenangan yang perlu dirayakan, tidak ada kekalahan yang harus disesali. Yang ada hanyalah pemahaman baru tentang bagaimana politik seharusnya dijalankan. Di antara para hadirin, beberapa orang mulai berbicara dengan nada berbeda. Mereka tidak lagi membahas siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi bagaimana mereka bisa menerapkan pembelajaran ini dalam kehidupan mereka sendiri. Gibran berdiri di tengah ruangan, mengamati orang-orang yang kini mulai berdiskusi dengan lebih tenang dan lebih terbuka. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah semua orang dalam satu malam, tetapi jika perdebatan ini telah menanamkan satu hal dalam hati mereka, maka itu sudah cukup. Karena pemimpin sejati bukanlah mereka yang paling lantang berbicara. Pemimpin sejati adalah mereka yang tetap berdiri teguh di tengah badai tanpa kehilangan kendali. Dan dari ketenangan mereka, harapan baru mulai tumbuh.